Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Wiranti dengan CP 245 asal perguruan tinggi Politeknik Negeri Sriwijaya, program studi Manajemen Informatika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada pada modul manufaktur pada ODU 17. Berikut adalah table of content dari pembahasan saya pada video kali ini. Pada proses pertama di sini yaitu pengaturan dan penggunaan modul manufaktur. Pada proses ini, saya akan melakukan instalasi modul manufacturing ODU, membuat bill of material atau BOM, serta membuat manufacturing order. Kemudian untuk proses yang kedua, di sini ada otomatisasi proses produksi. Pada proses ini, saya akan menjelaskan penggunaan fitur reordering rules, serta bagaimana otomatisasi pemesanan ulang dapat mendukung ekonomi digital. Kemudian yang ketiga di sini ada proses integrasi analisis data untuk prediksi permintaan. Pada proses ini saya akan mengumpulkan data sales untuk menganalisis prediksi permintaan. Kemudian pada proses terakhir di sini ada pelacakan produksi secara digital. Pada proses ini saya akan membuat work order dan menggunakan fitur pelacakan lot atau serial number untuk identifikasi produk. Baik, pada proses pertama yaitu pengaturan dan penggunaan modul manufaktur. Manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja dan suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi untuk dijual. Perusahaan manufaktur merupakan penopang utama perkembangan industri sebuah negara. Perkembangan industri manufaktur di sebuah negara juga dapat digunakan untuk melihat perkembangan industri secara nasional di negara itu. Perkembangan ini dapat dilihat baik dari aspek kualitas produk yang dihasilkan maupun kinerja industri secara keseluruhan melalui proses produksi. Kemudian di sini untuk menginstal modul manufaktur, sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu modul manufaktur. Modul manufaktur merupakan produk yang berada di aplikasi Odoo. Modul ini membahas segala jenis proses yang berkaitan dengan produksi perusahaan untuk menghasilkan output yang telah ditentukan. Aktivitas-aktivitas di dalamnya terdiri atas perancangan produk, pemilihan material, perencanaan proses, perencanaan produksi, manajemen, dan pemasaran. Manufaktur merupakan bagian dalam industri untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi untuk dijual pada bagian sales. Modul ini memberikan sejumlah manfaat termasuk kemampuan untuk melacak produksi, mengelola inventaris, dan kontrol kualitas. Modul ini juga menyediakan alat untuk analisis biaya dan perkembangan produk. Modul manufaktur di Odoo ERP dapat membantu bisnis merampingkan operasi bisnis dan meningkatkan laba. Modul ini dapat digunakan untuk melacak setiap aspek produksi, mulai dari bahan mentah yang masuk ke produk hingga biaya tenaga kerja. Modul manufaktur di Odoo ERP memudahkan untuk membuat jadwal produksi dan memenuhi tenggat waktu. Modul ini juga menyediakan alat untuk mengelola inventaris dan kontrol kualitas. Selain itu, Odoo ERP memiliki seperangkat alat lengkap untuk analisis biaya dan pengembangan produk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dokumen Bill of Material. Bill of Material atau disingkat BOM adalah daftar bahan mentah atau bahan serta jumlah yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk akhir jadi. Komponen bangunan dasar dari setiap proses manufaktur adalah Bill of Material atau BOM. Sebelum membuat daftar bahan baku, periksa kembali apakah semua bahan baku telah dibuat dalam daftar produk. Kemudian selanjutnya di sini ada dokumen manufacturing order. Manufacturing order atau disingkat MO di Odoo adalah proses bisnis yang digunakan dalam industri manufaktur untuk memproduksi barang jadi atau barang setengah jadi. Dengan MO, kita dapat merencanakan, mengatur, dan mengawasi proses produksi secara efisien. Fitur ini memungkinkan kita untuk mengelola semua aspek produksi mulai dari pengisian bahan baku hingga pengiriman produk akhir. Baik, apabila telah masuk ke aplikasi Odoo, langkah pertama di sini saya akan melakukan instalasi modul manufaktur. Kita bisa menemukannya di home menu, kemudian pada apps kita klik, kemudian di sini kita cari aplikasi atau modul manufaktur. Di sini saya telah melakukan activate untuk modul manufacturing. Apabila belum melakukan instalasi modul manufacturing, di sini kita bisa mengklik button activate.
Karena di sini saya telah melakukan instalasi modul manufacturing, maka di sini saya akan langsung menuju ke home menu, kemudian saya akan memilih modul manufacturing. Kemudian selanjutnya langkah kedua di sini saya akan membuat dokumen bill of material. Kita akan mengklik pada menu produk, kemudian di sini saya akan memilih tab menu bill of material. Kemudian selanjutnya di sini saya akan mengklik new bill of material. Kemudian 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 untuk nama produknya di sini saya akan melihat pada dokumen spreadsheet, yaitu untuk produk bill of material di sini ada table. Saya akan memilih table. Untuk kuantitinya ini satu, untuk referensinya di sini saya akan copy. Referensinya itu TB BOM 02, kemudian untuk BOM tipenya di sini manufacture this product. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menambahkan komponen dari produk table. Kita bisa mengklik add a line. Kemudian untuk produk pertama di sini ada tabletop. Tabletop. Untuk komponen yang pertama di sini ada tabletop dengan kuantiti 1. Kemudian untuk komponen kedua di sini ada table leg dengan kuantiti 4. Kemudian untuk produk kedua di sini ada bold dengan kuantiti 4. Dan terakhir di sini untuk komponen terakhir di sini ada scale sebanyak 10 kuantiti. Baik, apabila bill of material telah terisi, maka kita bisa mengklik button save. Maka bill of material untuk product table telah berhasil dibuat. Selanjutnya di sini saya akan ke menu operation untuk membuat manufacturing order. Kita bisa mengklik new. Kemudian di sini kita masukkan nama produknya. Baik, di sini akan otomatis terisi oleh oleh produk komponen. Untuk kuantitinya itu 1, kemudian untuk bill of materialnya itu telah otomatis terbuat. Apabila telah sesuai, maka di sini kita bisa mengklik button save. Klik confirm untuk menyelesaikan dokumen manufacturing order. Bisa dilihat di sini adalah dokumen dari manufacturing order yang telah saya buat. Baik, selanjutnya di sini proses yang kedua yaitu otomatisasi proses produksi. Langkah pertama di sini ada fitur reordering rules, yaitu fitur reordering rules pada modul inventory di Odoo digunakan untuk memastikan bahwa stok barang selalu berada di tingkat tertentu tanpa mengalami kehabisan atau kelebihan. Dengan menetapkan jumlah minimum dan maksimum, sistem akan secara otomatis membuat pesanan pembelian atau pesanan produksi ketika stok turun di bawah jumlah minimum yang ditentukan. Ini membantu dalam menjaga kelancaran operasi dan mengurangi resiko kehabisan stok. Tapi untuk proses kedua yaitu otomatisasi proses produksi. Di sini saya akan menuju untuk menggunakan fitur reordering rules. Kemudian di sini pada menu configuration pada model inventory kita bisa mengklik tab menu produk, kemudian kita pilih reordering rules. Selanjutnya di sini pada reordering rules yaitu untuk produk table kita bisa menetapkan jumlah minimum dan maksimum quantity. Sistem akan secara otomatis membuat pesanan pembelian atau pesanan produksi ketika stok turun di bawah jumlah minimum yang ditentukan. Ini membantu dalam menjaga kelancaran operasi dan mengurangi resiko kehabisan stok. Di sini saya bisa menambahkan minimal kuantitinya, yaitu 2. Kemudian untuk maksimal kuantitinya di sini saya akan membuat 5. Dengan menetapkan jumlah minimum dan maksimum, sistem akan secara otomatis membuat pesanan pembelian atau pesanan produksi ketika stok turun di bawah jumlah minimum yang ditentukan. Ini membantu dalam menjaga kelancaran operasi dan mengurangi resiko kehabisan stok. Kemudian langkah kedua, bagaimana otomatisasi pemesanan ulang dapat mendukung ekonomi digital. Di sini, dengan otomatisasi pemesanan ulang, dapat mengurangi resiko kehabisan stok.
Dengan otomatisasi pemesan ulang, memastikan bahan baku selalu tersedia dan menghasilkan pesanan pembelian atau produksi ketika stok mencapai tingkat minimum. Kemudian yang kedua di sini dapat mengoptimalisasi manajemen inventaris. Dengan otomatisasi dapat menghemat biaya penyimpanan dan mengurangi resiko barang kadaluarsa atau rusak. Kemudian yang ketiga itu dapat meningkatkan efisiensi operasional, yaitu mengurangi beban kerja manual pada tim manajemen, memungkinkan fokus pada strategi bisnis dan inovasi. Kemudian mendukung responsif terhadap perubahan. Kemudian responsif terhadap perubahan pasar. Dengan otomatisasi memungkinkan bisnis untuk lebih cepat dan tepat waktu dalam merespon permintaan pasar. Kemudian yang terakhir di sini dapat menjamin kelancaran produksi. Memastikan bahwa produksi tidak terhenti akibat kekurangan bahan baku, serta menjaga alur produksi dan layanan pelanggan tetap lancar. Kemudian selanjutnya untuk proses ketiga di sini, integrasi analisis data untuk prediksi permintaan. Baik, bisa dilihat ini adalah tabel dari data penjualan pada modul sales yang telah saya import sebelumnya. Kemudian di sini saya akan menganalisis prediksi permintaan dari data penjualan pada modul sales. Pada modul penjualan sales, di sini terdapat deskripsi produk, yaitu untuk produk pertama, acoustic block screen, kemudian three-seat sofa, office lamp, dan office chair. Di sini ada data penjualan pada bulan September, bulan Oktober, dan bulan November. Bisa dilihat datanya. Kemudian di sini saya akan menghitung rata-rata penjualan bulanan. Untuk produk office chair, memiliki rata-rata penjualan sebesar 22 unit. Kemudian untuk prediksi penjualan bulanan berikutnya, berdasarkan analisis tren penjualan menggunakan fungsi regresi linear atau rata-rata bergerak, kita bisa memprediksi penjualan masa depan untuk prediksi penjualan bulan berikutnya, yaitu untuk produk office chair adalah sebanyak 25 unit. Produk acoustic block screen itu prediksi penjualannya sebanyak 21 unit, dan untuk produk three seat sofa itu prediksi penjualan bulanan berikutnya itu sebanyak 14 unit, dan untuk produk office lamp untuk prediksi penjualan bulanan berikutnya itu sebanyak 20 unit. Kemudian yang ketiga di sini ada penggunaan prediksi dalam jadwal produksi. Hasil prediksi ini digunakan untuk merencanakan jadwal produksi agar sesuai dengan permintaan pasar. Dan memproduksi 25 unit produk office chair, bisnis dapat memenuhi permintaan tanpa kelebihan stok. Kemudian hal ini juga membantu dalam pengaturan bahan baku dan sumber daya lainnya dan memastikan bahwa produk berjalan efisien dan memastikan bahwa produksi berjalan efisien dan tepat waktu. Kemudian yang keempat di sini, berdasarkan analisis prediksi permintaan, ada dampak pada pengambilan keputusan. Integrasi analisis data ini mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Manajer produksi dan tim terkait dapat menggunakan data prediksi ini untuk mengatur strategi produksi, menghindari kekurangan atau kelebihan produksi, dan menjaga keseimbangan inventaris. Baik, selanjutnya saya akan ke proses keempat, yaitu pelacakan produksi secara digital. Di sini saya akan menggunakan work order untuk melakukan pelacakan produksi secara digital. Work order digunakan untuk melaksanakan operasi manufaktur di lokasi tertentu. Namun, jika work center tidak dapat digunakan karena satu hal, perintah kerja mulai bertumbuk di work center hingga dapat beroperasi kembali. Kemudian di sini adalah langkah-langkah membuat work order di Odoo, yaitu yang pertama, kita buat manufacturing order terlebih dahulu, kemudian tentukan tanggal mulai dan selesai produksi. Kemudian yang kedua, dari manufacturing order yang telah dibuat, sistem secara otomatis akan menghasilkan work order berdasarkan langkah-langkah produksi yang ada di bill of material. Kemudian yang ketiga, work order ini merinci setiap tahap produksi dari persiapan bahan hingga produk jadi. Baik, kita bisa langsung menuju ke mode manufacturing. Kemudian pada manufacturing order yang telah kita buat sebelumnya, kita pilih. Apabila telah masuk ke dokumen manufacturing orders yang telah kita buat sebelumnya, di sini pada menu tab work order kita klik. Kemudian di sini kita akan menambahkan work center. Kita bisa mengklik add line.
Untuk produk tabel di sini kita akan otomatis memilih operation. Selanjutnya bisa dilihat di sini statusnya masih waiting for, yaitu untuk pelajaran proses produksi di Odoo. Yang pertama di sini ada status work order. Setiap work order memiliki status yang menunjukkan tahap proses produksi, seperti plain, in progress, dan down. Status ini membantu memantau kemajuan setiap tahap produksi. Kemudian untuk memulai produksi secara otomatis, di sini kita bisa mengklik button start. Kemudian pada overview kita bisa mengklik. Bisa dilihat di sini untuk produk table itu statusnya in progress, serta untuk komponennya itu bersifat available yang artinya kuantitinya itu tersedia, yang artinya produknya itu tersedia. Selanjutnya di sini apabila proses produksi itu telah selesai, maka kita bisa mengklik button down. Maka status produksi secara otomatis di sini, maka status dari work order di sini finish. Kemudian di sini kita akan melakukan pelacakan proses produksi di Odoo, yaitu menggunakan lot atau serial number. Di sini digunakan untuk memastikan kualitas dan transparansi produk yang dihasilkan dapat diberi nomor atau lot atau serial. Kemudian pelacakan lot atau serial ini memungkinkan identifikasi produk mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Di sini saya akan menambahkan serial number. Kita bisa mengklik button tambah. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pelacakan pada lot atau serial number di sini. Kita bisa ke menu produk, kemudian kita pilih lots atau serial number. Kemudian kita cari berdasarkan serial number pada bar search. Klik enter. Bisa dilihat di sini untuk produk table dengan serial number 000003, kita bisa mengklik. Kemudian di sini kita bisa mengklik traceability. Kemudian pada produk table bisa dilihat di sini statusnya yaitu dari production ke stok sebanyak 1 unit. Kemudian untuk produk bulk itu dari stok ke production sebanyak 4 unit. Serta untuk produk scrap itu dari stok ke production dengan kuantiti 10 unit. Baik, berdasarkan dari fitur pada modul manufacturing di sini, saya akan menyimpulkan bahwa modul manufacturing di Odoo memungkinkan pengguna untuk merencanakan dan mengelola proses produksi dengan efektif melalui pembuatan work order. Setiap tahap produksi dapat dipantau secara real-time menggunakan fitur pelacakan lot atau serial, serta dashboard produksi yang komprehensif. Otomatisasi pemesanan ulang melalui reordering rules di modul inventory membantu memastikan bahan baku selalu tersedia, mengurangi resiko kehabisan stok, dan menjaga kelancaran produksi. Dengan mengintegrasikan analisis data dari modul sales dan inventory, bisnis dapat memprediksi permintaan dan membuat jadwal produksi yang lebih akurat, mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat dalam ekonomi digital. Fitur-fitur ini bersama-sama mendukung efisiensi operasional dan transparansi dalam proses produksi. Baik, sekian penjelasan mengenai proses-proses yang ada pada modul manufacturing di Odoo 17. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.